Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya, channel tentang bangunan. Di sini saya akan membahas antara upah tukang harian dengan upah tukang borongan lebih menguntungkan yang mana. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa like, share, dan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya supaya teman-teman bisa mengetahui tentang video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung mulai saja. Kita akan bahas terlebih dahulu biaya upah tukang harian. Nah, kalau upah tukang harian biasanya kita akan menghitung berapa lama tukang tersebut bekerja dan berapa per hari kita membayarnya. Nah, misalnya per hari kita membayarnya 200.000 ya teman-teman. Terus lama tukang tersebut 30 hari, berarti biaya yang akan kita keluarkan untuk membayar tukang tersebut kurang lebih sebesar 6 juta rupiah. Nah, selain itu teman-teman, kita juga harus mengawasinya, mengontrolnya, dan mengeceknya supaya hasil yang dia kerjakan juga sesuai ya teman-teman. Jadi tukang tersebut bekerja dengan maksimal, bekerja sesuai dengan waktunya. Nah, selain itu teman-teman, kita juga harus menyiapkan bahan-bahan apa saja yang nanti kita akan pakai untuk suatu bangunan itu tadi. Nah, itu tadi teman-teman ya, karena kita telah memilih tukang harian, jadi semuanya kita yang harus menyiapkannya. Jadi kita harus mempunyai waktu yang ekstra ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan semuanya itu tadi karena yang kita pilih adalah tukang harian. Nah, di sini kita tidak bisa menentukan ya teman-teman berapa budget atau berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk membayar tukang tersebut karena kita baru bisa mengetahuinya setelah bangunan itu selesai dan berapa lama tukang tersebut bekerja. Nah, di sini kita tidak bisa menentukan di awal ya teman-teman karena kita baru bisa mengetahuinya setelah bangunan tersebut selesai. Nah, semakin lama tukang tersebut bekerja, maka akan semakin besar biaya yang akan kita keluarkan untuk membayarnya. Kalau semakin cepat tukang tersebut menyelesaikan pekerjaannya, maka biaya yang akan kita keluarkan akan semakin sedikit. Nah, ini tadi upah biaya tukang harian ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas yang nomor 2, biaya upah tukang borongan. Nah, di sini akan saya bagi dua ya teman-teman. Tukang borongan saya bagi menjadi dua. Yang pertama, upah tukang borongan tenaga saja. Kalau yang kedua, biaya upah tukang borongan sudah berikut material. Nah, di sini teman-teman tinggal milih yang mana yang akan teman-teman pilih. Kalau misalnya teman-teman ingin menentukan apa saja bahan-bahan yang akan dipakai atau teman-teman yang milih pakai apa saja untuk finishingnya, jadi teman-teman bisa lebih memilih tukang borongan dengan tenaganya saja atau upahnya saja. Nah, kalau di sini teman-teman misalnya tidak mempunyai waktu yang luang atau teman-teman sangat sibuk, teman-teman bisa memilih yang nomor 2, jadi tukang borongan sudah berikut material. Nah, di sini jangan lupa ya teman-teman, teman-teman juga harus memilih tukang borongan yang sudah profesional karena di sini nanti akan menentukan hasil dari bangunan itu tadi. Karena kalau kita tidak memilih tukang yang profesional, maka kita tidak akan bisa menentukan hasil dari bangunan tersebut. Apakah bangunan itu nanti akan sesuai atau tidak dengan hasil yang kita harapkan. Nah, maka pilihlah pemborong bangunan yang sudah profesional. Jadi dia sudah berpengalaman dan sudah biasa dan sudah menguasai bangunan tersebut. Nah, yang perlu dicatat ya teman-teman, yang perlu diingat ini ada satu lagi. Jadi kalau untuk borongan kita harus menentukan dulu di awal ya. Kita harus menentukan dulu di awal sebelum pekerjaan dimulai berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk biaya borongan tersebut.
Dan kita juga bisa menentukan bahan apa saja yang nanti akan dipakai untuk bangunan tersebut. Jadi kita harus melakukan kesepakatan dulu di awal, biar semuanya sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi nanti kita tinggal lihat atau tinggal memantau apakah pekerjaan tersebut dan bangunan tersebut sesuai dengan biaya borongannya. Jadi apakah sesuai atau enggak gitu. Jadi spek-spek bahannya kita bisa pantau teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah melakukan kesepakatan di awal, semua barang-barang bangunan tersebut harus sesuai dengan kesepakatan. Jadi kita tidak akan kecewa di akhirnya. Jadi hasilnya akan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kita akan puas, kita nggak akan kecewa ya teman-teman. Nah kalau untuk biaya, jadi kita tidak usah khawatir ya teman-teman. Kita tidak usah khawatir akan membengkak atau melebihi dari target yang kita rencanakan. Soalnya kalau borongan kita sudah menentukan di awal tadi. Jadi semua biaya itu sudah ditentukan di awal. Kita tidak usah mikirin biaya tambahan apalagi karena semuanya tadi sudah include, semua sudah termasuk bahan-bahan bangunan itu tadi. Nah, sekarang kita tinggal melihat hasil akhirnya saja, kita tinggal memantau apakah sesuai dengan biaya borongan yang kita keluarkan itu tadi. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya teman-teman. Ini sudah saya jelaskan perbedaan antara upah tukang harian dengan upah tukang borongan. Nah, kalau kita ini tinggal kita bisa memilih yang mana gitu teman-teman. Kita bisa menyimpulkan kita akan milih yang mana. Jadi semuanya sudah saya jelaskan tadi. Kita bisa menyimpulkan dan kita bisa melihat lebih menguntungkan yang mana kira-kira antara upah tukang harian dan tukang borongan. Nah, kalau berbicara soal menguntungkan ya teman-teman, pasti lebih menguntungkan yang tukang borongan. Karena kita tidak usah repot-repot atau kita tidak rugi, kita tidak akan kehilangan banyak waktu untuk mengontrolnya tiap hari dan mengawasinya tiap hari atau menyiapkan semua apa saja yang dibutuhkan tukang tersebut. Karena semuanya sudah disepakati di awal, jadi semuanya sudah disiapkan oleh tukang itu sendiri. Jadi kita sudah terima beres. Nah, jadi kita nggak akan rugi waktu ya teman-teman. Kalau berbicara tentang menguntungkan, pasti lebih menguntungkan ini karena kita tidak akan kehilangan banyak waktu. Karena waktu adalah uang ya teman-teman. Nah, ini tadi tip dari saya perbedaan antara tukang harian dengan tukang borongan. Nah, sekarang teman-teman bisa memilih dan menyimpulkan lebih enak atau lebih menguntungkan, tinggal pilih yang mana. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like, share, dan tekan tombol subscribe supaya teman-teman bisa mengetahui tentang video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, terima kasih.